Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, warga negara Republik sekalian. Mari kita hentikan sejenak aktivitas kita untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudari kita yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Doa selesai. Mengutip dari Mahatma Gandhi, bumi ini menyediakan cukup untuk semua orang, namun tidak tersedia cukup untuk ketamakan dan keserakahan segelintir orang. Bencana alam yang kesekian kalinya menghantam Republik kita ini hendaknya membuat para pemimpin dan para pengambil keputusan dan kebijakan tersadar akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mengedepankan keamanan atau security dan kebersinambungan atau sustainability, serta menyadur filosofi etika lingkungan yang diimplementasikan oleh para leluhur kita di Nusantara di masa lampau. Filosofi man is the center of the universe atau manusia adalah pusat semesta yang dianut oleh negara barat menghasilkan etika lingkungan yang sangat eksploitatif. Padahal faktanya, alam ini dapat berlanjut, hidup berkelanjutan tanpa manusia. Dan manusia tidak dapat berlanjut hidup berkelanjutan tanpa alam. Hingga tibalah krisis iklim dan krisis ekologis yang muncul di depan kita saat ini. Para leluhur kita di Nusantara memiliki filosofi etika lingkungan yang selalu menempatkan manusia berada di tengah, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan, bersinergi dengan alam, mulai dari puncak gunung hingga dasar lautan. Dan manusia, apapun pangkat dan posisinya, raja, sultan, perdana menteri, ataupun presiden, tetap berada di tengah, melebur, menyatu, saling menghormati dan menghargai dengan alam. Manunggaling kaula bumi. Ratusan tahun berlalu ke arah yang berlawanan. Eksploitasi terhadap alam semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga terjadilah berbagai bencana termasuk bencana di Pulau Sumatera hari ini, yang seharusnya dapat diminimalisir dengan kebijakan dan kebijaksanaan yang tepat sedari ini. Namun apa yang telah terjadi kemarin sudah tidak dapat diubah lagi hari ini. Mari kita menjadikan bencana alam di Pulau Sumatera ini sebagai pelajaran berharga dan hendaknya dapat menjadi early warning alertness atau peringatan dini kewaspadaan kepada pulau lainnya, terutama Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Republik ini, sekaligus pulau dengan kerusakan alam dan ekologis yang terparah di Republik ini. Dalam konteks perlindungan terhadap alam dan lingkungannya, hendaknya momentum ini dapat digunakan oleh para pemimpin untuk bertindak dengan tegas, keras, dan represif terhadap pihak-pihak yang masih mencemari sungai, membuang sampah sembarangan, menyedot air tanah, membakar sampah, menebang pohon, menambang, membuka hutan, mengalih fungsikan peruntukan lahan, dan lain sebagainya. Terkhusus untuk wilayah pesisir yang mengalami penurunan permukaan tanah dan naiknya ketinggian air laut, serta adanya ancaman tsunami, tanggul laut raksasa yang terintegrasi wajib untuk disegerakan. Yang terakhir adalah edukasi, persiapan, dan pelatihan terhadap potensi ancaman bencana. Bukan hanya edukasi, persiapan, dan pelatihan terhadap anggota BNPB, BPBD, Basarnas, Damkar, TNI, Polri, serta ASN setempat, namun juga kepada seluruh warga di wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Penguatan sistem dan protokol kedaruratan bencana di tingkat RT dan RW wajib dibuat dan dilatih. Karena pada hakikatnya, kita hidup pada wilayah yang memiliki kategori rawan bencana. Satu nyawa sangatlah berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Sampai jumpa di konten edukasi berikutnya. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuhun.